Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita mentadabburi ayat-ayat dalam surat Al-Imran. Kita masuk pada ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin ketika itu adalah para sahabat, bahwasanya Allah telah mengutus seorang rasul dari golongan mereka, yaitu dari ada yang mengartikan dari kalangan Arab, ya. Ada yang mengatakan dari jenis manusia, ya. Sebenarnya memandang bahwasanya ayat ini adalah hiburan bagi kaum muslimin yang waktu itu kalah dalam perang Uhud, sehingga Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka tidak terlalu bersedih. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka yaitu di tengah-tengah mereka ada seorang rasul, ya. Di tengah-tengah mereka ada seorang rasul, nikmat yang luar biasa. Meskipun mereka mengalami kekalahan. Dan nikmat yang besar tersebut, ya, adalah diutusnya seorang rasul yang seandainya rasul tersebut tidak diutus kepada mereka, mereka dalam kesesatan yang nyata. Kita bayangkan seandainya rasul tidak diutus kepada manusia, ya, maka bagaimana manusia bisa mengenal kebaikan dari kesesatan? Bagaimana manusia bisa tahu kemaslahatan yang terbaik baginya? Maka di antara konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Ar-Rabb yang mengatur makhluknya adalah Allah mengirim rasul untuk manusia sehingga bisa membimbing mereka. Kita bayangkan saja apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani yang mereka secara akal sangat cerdas, seperti Plato, Aristoteles, terus Plotinus, ya. Kemudian juga tokoh-tokoh Yunani yang luar biasa ketika mereka berbicara tentang ilmu dunia, ya, maupun misalnya ilmu sains maupun ilmu sosial, akal mereka sangat luar biasa. Saking sangat luar biasanya buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam buku dalam bahasa Arab sehingga orang-orang Arab takjub dengan mereka karena mereka sudah bicara luar biasa, ya. Baik matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu medis, kemudian juga ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, ilmu tentang keluarga, ya. Mereka ya mereka-reka, menerka-nerka dengan pengalaman, dengan baca-baca buku sebelumnya. Tapi bagaimanapun tidak sempurna apa yang mereka sampaikan, masih banyak kesalahan. Dan lebih parah lagi ketika mereka berbicara tentang Tuhan, maka mereka murni menggunakan akal mereka kemudian berbicara tentang Allah harusnya begini, Allah harusnya begini, Tuhan harusnya begini, ya. Sehingga terjadilah perselisihan yang sangat kuat antara mereka, ya. Maka Plato punya teori yang disebut Al-Muthul Al-Aflatuniyah, suatu teori yang aneh tentang Tuhan, ya. Saya tidak mungkin jelaskan karena saking anehnya dan sangat tidak logis. Kemudian dikritik oleh muridnya Aristoteles yang kemudian membuat suatu teori terkait dengan kekuatan potensi yang
ya, dia sebut dengan tabi'ah ya. Dan dia mengkritiki gurunya sendiri ya. Yang disebut hayuli dan juga surah, dibangun atas tabi'ah, dibangun atas hayuli dan surah, dan itu merupakan kekuatan potensi ya. Kemudian akhirnya diprotes lagi oleh Plotinus, karena menurut Plotinus bahwasanya pembicaraan tentang Tuhan yang diajukan oleh Aristoteles tidak masuk akal. Akhirnya Plotinus membuat teori baru yang disebut dengan al-faidul ilahi, yang disebut dengan curahan ilahi, dan itu pun juga tidak masuk akal ya. Dan ini berbeda dengan ketika kita membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah sendiri menceritakan tentang dirinya dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita tahu betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika Allah membimbing akal kita untuk bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar, karena akal ini sangat tidak mampu memahami Allah yang kalau kita boleh katakan maha gaib. Kita enggak bakalan mampu. Kemudian Allah juga jelaskan tentang hal-hal yang lain dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang hal-hal gaib yang lainnya, tentang hakikat jin, ya, tentang yang kita tahu jin kita bisa rasakan keberadaannya, tapi hakikatnya apa kita enggak tahu. Allah ceritakan, Nabi jelaskan. Kemudian juga tentang malaikat yang gaib juga ya. Kemudian tentang alam-alam berikutnya, ada alam barzah, ada alam akhirat, kejadian-kejadian akhirnya semua kalau tidak ada Rasul gimana kita mau tahu? Bagaimana kita mau tahu? Kemudian antara nikmat yang Allah berikan, Allah turunkan juga Al-Quran melalui Rasul tersebut. Dan Rasul tersebut pun mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan hadis hikmah-hikmah, sehingga kita sudah tidak usah repot-repot lagi untuk menerka-nerka apa yang harus kita lakukan, karena paket syariat sudah diturunkan kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya orang-orang yang mencoba untuk mencari syariat selain syariat Allah, mereka akan sengsara. Mereka akan sengsara. Kita kalau mau hidup bahagia tinggal ikuti syariat. Mau hidup dengan kehidupan bahagia secara pribadi ada aturannya. Ingin hidup bahagia secara kehidupan rumah tangga ada aturannya. Tinggal diikuti. Mau ikuti bahagia. Ya. Mudah sekali. Ingin negara sukses, ikuti aturan kenegaraan atas syariat Islam. Maka negara akan sukses. Semua sudah dijelaskan. Begitu detailnya syariat Islam. Maka inilah nikmat yang luar biasa. Seandainya kalau tidak diutus Nabi, tidak diturunkan Al-Quran, maka kita semua dalam kesesatan yang nyata. Lihatlah secanggih-canggihnya manusia sekarang buat aturan-aturan pasti tidak sempurna. Allah berkata, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Siapakah hukum yang terbaik kalau bukan hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Allah ingatkan ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin adalah Allah utus seorang rasul dari diri mereka. Ya. Dari diri mereka ini ada dua tafsiran. Pertama maksudnya dari kalangan Arab. Orang Arab yang pertama kali merasakan nikmat diutusnya seorang rasul yang berbahasa Arab. Ya, tentu ada hikmah kenapa Allah menurunkan rasul terakhir di bangsa Arab, bukan dari kalangan Yahudi seperti atau Bani Israel yang sebelumnya, nabi-nabi dari Bani Israel. Tiba-tiba Allah rubah ke orang Arab ya. Kenapa orang Arab? Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kemana dia meletakkan risalahnya ya. Siapa yang dipilih jadi seorang nabi ya dari kalangan Arab. Ada pembahasan para ulama kenapa nabi dipilih dari kalangan Arab, kenapa harus dari Mekah? Ada pembahasan panjang, tentu ini tidak mungkin kita bahas sekarang. Tetapi intinya bahwasanya ini salah satu nikmat yang dirasakan pertama oleh orang-orang Arab karena nabi tersebut dari kalangan Arab. Ini tafsiran. Tafsir yang lain maksudnya Rasulun min anfusihim, maksudnya min jinsihim, dari jenis mereka ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah menjadikan istri-istri dari jenis kalian. Min anfusihim maksudnya nikmat Allah turunkan rasul dalam bentuk manusia, bukan dari kalangan malaikat atau jin. Karena kalau rasul tersebut dari kalangan malaikat, kita tidak bisa menirunya, tidak bisa mencontohinya. Dan tidak bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin di zaman tersebut ya. Karena dari kalangan malaikat tentu tidak akan sama ya. Tetapi ketika rasul tersebut dari seorang manusia min anfusihim, manusia seperti manusia yang lain, maka bisa dilihat secara langsung, bisa diteladani secara langsung.
menimpanya apa yang menimpa kita, dia merasakan apa yang kita rasakan, ya. Dia juga berkeluarga, dia juga punya anak, dia juga sakit, dia juga ada yang meninggal dari keluarganya, dia juga terluka, ya. Ya, dia juga lapar, ya. Sehingga banyak teladan yang bisa dicontohi oleh manusia, maka di antara nikmat Allah turunkan nabi tersebut dari kalangan manusia. Dan ini berbeda dengan keinginan orang-orang musyrikin, ya, yang mereka ingin rasul dari kalangan malaikat, ya. Maka mereka berkata, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Rasul macam apa ini yang makan makanan jalan di pasar? Seandainya diturunkan bersamanya malaikat sehingga memberi peringatan bersamanya. Mereka tidak terima kalau seorang nabi dari kalangan manusia. Dan ini adalah nada yang disenandungkan oleh para umat-umat nabi sejak zaman umat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ingin bahwasanya rasul yang diutus kepada mereka bukan seorang manusia, ya. Ya, mereka mengatakan illa basyarum mithlukum, ya. Ini hanya seorang manusia seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dia makan seperti kalian makan, dia minum seperti kalian minum. Ngapain kita beriman dengan rasul manusia? Kita pingin rasul malaikat. Kita pingin rasul malaikat. Maka Allah mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kami tidak utus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali semuanya makan makanan dan semua jalan ke pasar. Yaitu manusia. Justru rasul seorang manusia itulah nikmat yang Allah berikan sehingga bisa kita teladani, bisa kita contohi. Apalagi seperti Nabi Muhammad SAW yang contohnya sempurna dari segala aspek kehidupan yang tidak kita dapati pada nabi-nabi sebelumnya, ya. Maksudnya kalau kita melihat seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam, tidak kita dapati riwayat-riwayat misalnya dia menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami, punya anak, atau dia hidup sebentar kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali melihat Nabi Musa alaihissalam, kita juga tidak menemukan banyak contoh. Tidak sampai kepada kita riwayat-riwayat Nabi Musa juga tidak pernah menjadi seorang penguasa, ya, tidak pernah kemudian disebutkan bagaimana ketika beliau berjihad melawan musuh-musuhnya, tidak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW semuanya lengkap. Dia menjadi seorang penguasa, kemudian ketika berjihad dengan berbagai macam kondisi, melawan musuh, kadang menang, kadang kalah, ya. Kadang berdamai, ya, kadang bertahan, kadang menyerang, ya, berbagai macam kondisi sehingga Nabi adalah teladan sempurna dan ini nikmat yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Maka saya katakan tadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan min anfusi maksudnya dari kalangan Arab. Kalau Nabi tersebut dari kalangan Arab, ini adalah nikmat tambahan bagi orang Arab. Yang setelah itu juga kemudian Nabi tersebut diutus untuk seluruh umat manusia. Atau maknanya min anfusim itu dari jenis manusia, ini juga adalah nikmat tersendiri karena Nabi kalau dari kalangan malaikat tentu tidak bisa kita tiru. Kemudian Allah sebutkan jenis-jenis nikmat yang dirasakan dengan adanya Nabi tersebut. Kata Allah, yatlu alaihim ayatihi. Yang di mana Nabi tersebut membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah, yaitu membacakan Al-Quran. Dan Al-Quran disebut dengan ayat-ayat yang kita baca disebut ayat. Ayat secara bahasa artinya alamat, tanda. Karena setiap ayat yang kita baca merupakan tanda bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul atau tanda bahwasanya Allah itu berhak untuk ditauhidkan, ya. Bahwasanya Tuhan itu ada, kekuasaan Allah yang Maha Esa, yang Esa dalam segalanya, ya. Maka setiap ayat adalah tanda tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tanda bahwasanya Al-Quran adalah turun dari Sang Maha Pencipta dan tanda bahwasanya Sang Maha Pencipta tersebut adalah Maha Kuasa dan Dia satu-satunya yang berhak disembah. Oleh karenanya ayat-ayat disebut dengan ayat, ya. Yatlu alaihim ayatihi, ya. Dan oleh karenanya ayat dalam syariat ada dua, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah, ya. Ayat kauniyah maksudnya alam semesta. Dengan melihat alam semesta kita tahu bahwasanya ada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga ayat-ayat Al-Quran
ayat matluah yang kita baca juga menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mentadabburi ayat-ayat tersebut. Inilah sebab kenapa disebut dengan ayat. Ayat karena dalam bahasa Arab ayat artinya apa? Tanda. Sehingga setiap ayat dalam Al-Qur'an kalau boleh kita katakan adalah mukjizat. Apa? Mukjizat dalam istilah kita yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan itu Maha Esa. Kemudian juga di antara nikmat yang Allah berikan melalui nabi tersebut, kata Allah wa yuzakkihim, yang di mana nabi tersebut mensucikan mereka, itu mensucikan kaum mukminin dari berbagai macam dosa, dari akhlak yang buruk. Nabi tersebut ngajarin, ini tidak boleh, ini adalah dosa, ya. Ini adalah perangai yang buruk. Ya, membersihkan diri mereka dari dosa-dosa, membersihkan hati mereka dari dosa-dosa hati, dari akhlak yang buruk. Ini namanya tazkiyah, ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, ya. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Bukan cuma dibacakan, bahkan juga diajarkan, ya. Wal hikmah ada yang menafsirkan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah maknanya di antaranya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan al-hikmah, maksudnya sunnah. Hikmah maksudnya sunnah, ada yang mengatakan hikmah maksudnya Nabi mengajarkan hikmah, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar begini, yang benar begini, harusnya begini, jangan begitu, ya. Itu namanya hikmah. Wadhu syai' ala mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan sunnah-sunnah Nabi dan mengajarkan bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan demikianlah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Lihatlah sebelum Nabi diutus, apa yang terjadi pada kaum muslimin? Mereka saling perang-perangan, saling bunuh-bunuhan. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj saja yang merupakan saudara yang kembali kepada seorang wanita namanya Qailah, Banu Qailah. Mereka perang saudara sampai 120 tahun perang-perangan. Lihatlah bagaimana penduduk Mekah sebelum Nabi diutus, ya. Penuh dengan kerusakan secara akidah maupun secara akhlak. Lihatlah mereka minum khamar kerjanya, bahkan mereka bangga-bangga kalau bisa mabok, bisa punya khamar, mereka menunjukkan itu tanda kesuksesan. Sampai mereka menulis syair-syair tentang khamar. Mereka bangga, jadi kalau bisa mabok berarti lagi sukses. Lagi banyak duit. Kalau enggak bisa mabok berarti lagi banyak utang. Jadi mereka bangga punya duit, bisa khamar, bisa minum khamar. Mereka main judi. Kemudian mereka berzina. Bahkan mereka zina dengan berbagai macam-macamnya, ya. Kemudian mereka menyewakan budak-budak mereka untuk berzina, untuk dapat keuntungan. Kemudian mereka juga riba. Mereka makan bangkai, mereka perang-perang di antara mereka, hobinya perang, saking hobi perang, mereka sering rubah-rubah bulan haram, ya. Allah berfirman, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, yudhallu bihi alladhina kafaru, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, liwati'u ma iddata ma harramallah, fa yuhillu ma harramallah, zuyyina lahum su'u a'malihim." Jadi mereka saking hobi perang, karena dalam bulan Hijriah ada 4 bulan dilarang perang, namanya Asyurul Hurum. Dilarang untuk perang, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, mereka karena hobi perang, jadi mereka ini jangan bulan haram sekarang, kita bulan haramnya kita tunda, bulan Rajabnya kita tunda, ya perang aja, kita perang, nanti bulan depan aja baru kita damai. Karena hobi apa? Hobi perang. Sampai disebut bulan Safar, habis Muharram bulan apa? Safar. Kenapa bulan Safar? Karena bulan Muharram mereka sudah 3 bulan tidak perang, maka bulan Safar kampung kosong. Safar artinya kosong. Mereka kosong. Kenapa? Karena ingin perang. Bagaimana kesesatan yang mereka rasakan ketika itu, ya. Bunuh-bunuhan, perang-perangan. Oleh karenanya ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Najasyi, maka dia berkata, "Ayyuhal malik, kunna fil jahiliyah, kunna ahlal jahiliyah." Wahai sang raja, kami dulu adalah orang jahiliyah, orang bodoh dalam kebodohan yang nyata. Na'kulul jithah, ya, na'kulul majitah, ya, kami dulu makan bangkai.
Wa nusi'ul jiran, kami juga berbuat buruk kepada tetangga. Wa na'budul asnam wal authan, kami menyembah berhala. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif, dan kami yang kuat memakan yang lemah, hukum riba berlaku. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan keji. Hatta ba'atsallahu rasulan minna, sampai Allah mengutus seorang rasul dari golongan kami. Na'rifu nasabahu wa sidquhu wa amanatahu, kami kenal nasabnya, jujurnya dan amanah. Maksudnya bagaimana nikmat yang dirasakan oleh kaum mukminin setelah diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Seandainya tidak diutus mereka dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya Allah mengutus Nabi SAW di puncak-puncak kerusakan. Kata Nabi SAW, Inna Allaha nadhara ila ahlil ard famaqatahum arabahum ajamahum illa baqai min ahlil kitab. Allah melihat kepada penghuni bumi, Allah murka kepada mereka seluruhnya, baik Arab maupun non-Arab, kecuali hanya segelintir ahlul kitab. Saat itulah Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kerusakan sudah merajalela. Fatrah perantara antara Nabi terakhir sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Dan Nabi Isa mungkin wafat sekitar tahun 33 Masehi, sementara Nabi Muhammad SAW baru lahir 571 Masehi. Jadi jarak 500 tahun lebih. Dan ini 500 tahun tersebut sudah cukup membuat ajaran-ajaran kenabian hilang dan cukup menjadikan umat dunia menjadi rusak, hancur sehancur-hancurnya, baik sisi akhlak, moral maupun sisi akidah. Ya, maka saatnya diutus Nabi. Seandainya Nabi tidak diutus, tentu kaum mukminin dalam kesesatan yang nyata. Ini yang Allah ingatkan. Makanya Allah mengatakan, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguhnya sebelum Nabi diutus, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah sampaikan kepada kaum mukminin ketika mereka kalah dalam perang Uhud. Agar mereka tentu kekalahan menyedihkan, tapi jangan terlalu sedih karena nikmat masih ada di tengah kalian. Rasulullah SAW ada berada di antara kalian dan kalian mendapatkan nikmat yang luar biasa dengan adanya Rasul tersebut. Bayangkan jika seandainya kalian tidak diutus Rasul. Maka ini salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya nikmat tersebut tidak Allah berikan pada kita, apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Dan itu membuat kita merasa kesulitan yang kita hadapi adalah perkara yang menjadi lebih ringan, jadi lebih ringan, ya. Oleh karena di antara metode agar kita tidak terlalu bersedih adalah kita ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu kanud, suka berkeluh kesah kepada Rabbnya. Hasan al-Basri mengatakan, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Manusia itu hanya ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan. Hanya ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan. Maka kita dapat musibah, segera ingat nikmat yang Allah berikan pada kita. Ini musibah ya benar, siapa yang tidak sedih? Semua juga sedih. Tapi ingat, kita masih banyak nikmat, nikmat yang pernah kita rasakan, nikmat yang sedang kita rasakan. Tidak ada bandingannya dengan musibah yang kita rasakan sekarang. Saat ini kalau kita dapat musibah, kemudian kita ambil kertas, kita tulis daftar musibah yang kita rasakan. Terus kita tulis daftar nikmat yang kita rasakan, maka enggak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya. Lihat juga orang-orang lain yang termusibah yang lebih parah daripada kita. Maka ini salah satu metode Allah ketika ingin menghibur kaum mukminin ketika mereka terkena musibah dalam perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kalian benar kena musibah, 70 sahabat meninggal. Tapi kalian dalam nikmat yang luar biasa, Allah mengutus Muhammad SAW kepada kalian. Ikhwan, ini metode ikhwan ya. Jadi kalau antum kena musibah, ingat nikmat-nikmat ya. Ya, antum diomelin istri, alhamdulillah. Istri saya masih bisa ngomel. Ada orang istrinya sudah enggak bisa ngomel. Udah mati maksudnya. Istri saya masih bisa ngomel, berarti masih apa? Hidup, alhamdulillah. Yang ngomel cuma sekali-sekali, seringnya juga senyum. Wajarlah. Sebanyak orang enggak punya istri, enggak ada yang ngomelin dia. Benar enggak? Makanya ingat nikmat-nikmat, jangan ingat keburukan aja. Ingat nikmat kita masih banyak dibandingkan dengan musibah yang kita rasakan. Makanya Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit sampai 7 tahun, istrinya mengeluh. Maka dia bilang, wah istriku, ma ansafna, kita tidak adil. Allah sudah berikan kita nikmat 70 tahun, kita baru dikasih ujian 7 tahun. Apa bandingan 7 dibandingkan 70? Kita kena pandemi berapa tahun sih? Berapa tahun?
2 tahun. Nikmat sebelumnya alhamdulillah dan nikmat sekarang juga banyak. Bagi salah satu cara agar kita tidak terlalu bersedih. Ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Benar namanya sedih itu menyakitkan, membuat luka di hati, membuat tangisan, ya benar. Tapi kalau kita ingat nikmat-nikmat, maka akan ringan. Salah satu metode agar kita bisa tegar menghadapi musibah-musibah, ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah ingatkan nikmat kepada para sahabat. Bahwasanya kalian terkena musibah tapi nikmat berada di tengah kalian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian baru setelah itu Allah mulai memperbaiki mereka. Karena ketika terkena musibah mereka goncang sehingga mereka timbul ada yang berkata di antara mereka, kok bisa kita kalah? Anna hadza, kok bisa kita kalah? Kenapa bisa terkena musibah? Ya. Jadi namanya ketika terkena musibah ya macam-macam, ada komentar, ada yang sabar, ada yang kemudian bertanya, kok bisa kita kalah? Artinya di tengah kita ada Rasulullah, kita sudah keluar perang dengan keikhlasan, ketulusan, kok bisa kita kalah? Ya. Ini muncul. Allah kemudian menghibur mereka lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Apakah tatkala kalian ditimpa dengan musibah dalam perang Uhud, musibah 70 orang meninggal. Maka Allah kemudian hibur lagi, Allah mengatakan di antara nikmat selain ada Rasul di antara kalian, qad asabtum mithlaiha. Kalian telah menimpakan kepada musuh juga 2 kali lipat. Kalian kalah 70 meninggal, tapi sebelumnya dalam perang Badar 70 juga dari mereka meninggal dan 70 kalian jadi tawanan. Yang dari tawanan tersebut kalian mendapatkan berbagai macam tebusan-tebusan. Ya. Tebusan-tebusan berharta yang banyak ya. Sehingga kekalahan kalian sekarang masih kalau dihitung masih unggul dibandingkan dengan kekalahan mereka sebelumnya. Ini kan cerita perang Uhud. Sebelumnya perang apa? Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah. Dalam perang Badar apa yang terjadi? Musuh terbunuh 70 orang dan yang terbunuh pembesar-pembesar mereka. Abu Jahal ya dan teman-temannya. Tewas ketika itu pembesar-besar Quraisy ya. Yang selama ini bikin onar di Mekah tewas ketika itu ya. Dibandingkan sahabat yang meninggal ya bukan pembesar-besar sahabat ya, tapi ya sahabat semua mulia, cuma beda dengan Quraisy ketika yang tewas pembesar-besar Quraisy. Kemudian nikmat kalian ketika itu cuma 300, mereka 1000 dan mereka kalah. Ini nikmat luar biasa. Yang harusnya secara hitungan matematika secara duniawi harusnya kalian kalah, ternyata mereka kalah. Ini pertama. Yang kedua, bukan cuma mereka mati 70 orang, kalian juga menawan 70 orang. Yang dari 70 orang tersebut kalian ambil fidyah banyak sekali, tebusan-tebusan yang itu bisa digunakan untuk maslahat kalian. Maslahat kalian ini kenikmatan yang tidak yang tidak dirasakan oleh mereka dalam perang Uhud. Makanya Allah langsung mengingatkan tentang nikmat tersebut. Kata Allah, awalamma asabatkum, ketika kalian ditimpa dengan musibah, qad asabtum mithlaiha, padahal sebelumnya kalian telah menimpakan musibah kepada mereka 2 kali lipat. Itu kan dapat keuntungan 2 kali. Kena musibah sekali, keuntungan 2 kali. Qultum anna hadza, lantas kalian berkata, kok bisa begini? Ya. Dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah ingatkan lagi, ya. Qul huwa min indi anfusikum. Kalian kalah karena dari diri kalian. Bukankah kalian melanggar peraturan turun dari Jabal Rumat atau Jabal Ainain, kalian turun? Ya, setelah Allah min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah Allah menunjukkan apa yang kalian cari itu kemenangan ghanimah, kalian malah turun padahal dilarang. Jadi kesalahan dari kalian, kul huwa min indi anfusikum, kesalahan dari diri kalian sendiri. Makanya ini introspeksi diri, kalau kita kok saya kena musibah ya karena kita sendirilah. Mungkin tadi pagi salah lihat. Mungkin tadi pagi salah ngomong. Mungkin ada yang kita zalimi. Mungkin
begadang sampai tidak salat subuh. Salat subuhnya jam 8, salat duha ya, di waktu duha. Kita enggak tahu. Tadi malam mungkin salah komentar di Facebook, komentar nyakiti hati orang. Atau sebelum tidur murojaah nonton film Korea, waliyadzubillah ya. Terus besok pagi kena musibah. Kok bisa kena musibah? Lah, kamu ngapain aja? Kemarin kayaknya aman-aman, jangan kemarin, sebelumnya lagi. sebelum kemarin. Oh iya, kemarin 2 hari lalu saya ngomel sama suami. Mah pantas kena musibah. Coba 2 hari saya enggak ada masalah. Coba 3 hari lalu. Oh iya, 3 hari lalu kemarin saya merendahkan, ada orang depan rumah, mungkin tukang sampah, saya merendahkan. Apa pekerjaan kayak ini? Merendah, sombong. Merendahkan orang. Dan sombong apa? Al-kibar batarul haq ghamtun nas, merendahkan orang. Banyak. Yang buat kita kena musibah itu banyak sebabnya. Maka jangan merasa sok suci kita ya. Ustaz, bukankah musibah untuk menaikkan derajat bukan karena dosa? Ya itu kalau para nabi ya, ulama. Kalau model kita kemungkinannya karena apa? Dosa-dosa. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil. 99% kita kena musibah karena dosa-dosa kita. Itu pun kalau kita bersabar akan meningkatkan derajat. Itu pun kalau bersabar akan meningkatkan derajat. Beda kalau para ulama, para nabi, mereka kena musibah karena memang Allah, meski mereka tidak banyak dosa atau tidak ada dosa sama sekali seperti para nabi, ya. Setiap dosa langsung istighfar. Mereka diangkat derajatnya. Kalau model kita, sahabat aja dikasih musibah karena kesalahan yang mereka lakukan. Langsung, kalau bahasa kita dibayar kontan, salah langsung, ya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu semua dari kesalahan kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah mengatakan Allah mampu memenangkan kalian. Tapi Allah ingin kasih pelajaran, ada hikmah di balik ini semua. Ya. Di antaranya menjadikan mereka sadar bahwasanya kesalahan bisa berdampak buruk. Mereka telah melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hikmah bahwasanya ternyata hati bisa berubah-ubah. Bagaimana para sahabat hatinya berubah, mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, ketika mereka melihat kemenangan, melihat ghanimah, hati mereka berubah, ternyata mereka kemudian tertarik dengan dunia. Kata Allah, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mencari dunia, di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. Dan itulah yang terjadi pada kita atau sebagian kita. Sebagian orang ketika pertama kali dakwah buat yayasan tulus karena Allah. Dengan tidak punya apa-apa bikin yayasan dakwah. Ketika yayasannya besar kemudian ada keuntungan mulai ribut. Niat berubah. Kita tidak bilang mereka tidak ikhlas dari awal, enggak, mereka ikhlas dari awal. Tapi niat bisa berubah. Emang sahabat tidak ikhlas, mereka ikhlas dari awal. Mereka berjuang di perang Badar, tapi ketika di depan mereka ada godaan harta, ghanimah, mereka bisa goyang, dan mereka goyang. Akhirnya Allah mengatakan minkum mayyuridu dunya, di antara kalian ada yang mencari apa? Dunia. Berarti niat mereka berubah. Berubah atau tidak? Berubah. Oleh karena Ibnu Mas'ud mengatakan, ma kuntu adhun anna ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu dunya hatta nazala fina ma nazala. Sungguh kata Ibnu Mas'ud, aku tidak pernah menyangka seorang pun dari sahabat Nabi mencari dunia. Punya dunia enggak ada, karena mereka berjuang, mereka hijrah, kemudian di penduduk Madinah juga kaum Ansor berkorban luar biasa. Jadi tidak, secara zahir tidak ada niat dunia sama sekali. Bahkan tidak terbetik ada sahabat cari dunia, enggak terbetik. Tapi ketika dunia depan mata bisa berubah. Sahabat akhirnya sebagian mereka kata Allah, minkum man yuridu dunya, di antara kalian cari dunia. Akhirnya mereka, tapi semua wala qad afa ankum, Allah telah maafkan mereka. Allah telah ampuni mereka. Maksud saya ini pelajaran bagi kita bahwasanya hati bisa berubah, ya, hati bisa berubah. Yang tadinya tulus bisa berubah. Ketika dunia dibuka, ketika ada fitnah dibuka depan mata, ya. Jangan merasa kita sok suci, ya. Makanya kalau kena musibah biasanya karena kesalahan yang kita lakukan. Makanya Allah tegur di sini, kata Allah, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah ini adalah dari diri kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menangkan kalian, tapi Allah membuat kalian kalah karena ada hikmah-hikmah di balik kekalahan tersebut sebagai pelajaran bagi kalian
untuk kedepannya. Oleh karenanya jangan Syekh Sa'di mengatakan jangan suudzon kepada Allah, ya. Jangan suudzon kepada Allah. Kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa segala sesuatu, kata beliau rahimahullah, fa iyyakum wa su'adz-dzanni billah. Waspadalah kalian jangan suudzon kepada Allah. Fa innahu qadirun ala nasrikum. Sungguhnya Allah mampu memenangkan kalian, mudah sebagaimana Allah menangkan kalian dalam perang Badar. 300 lawan 1000 mereka kalah. Tapi walakin lahu atammul hikmati fi ibtilaikum wa musibatikum. Tapi Allah punya hikmah-hikmah yang sempurna ketika menimpakan musibah kepada kalian. Allah berfirman, "Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd." Kalau Allah berkehendak, Allah akan memenangkan kalian, tetapi Allah punya untuk menguji sebagian kalian dengan yang lainnya. Ba'dakum bi ba'd. Allah ingin menguji sebagian kalian dengan yang lainnya. Jadi ada hikmah-hikmah di balik itu. Taib. Allah hibur lagi. Allah hibur lagi. Jadi memang ini musibah berat bagi mereka, ya. Karena 70 meninggal. Kemudian tadinya menang, kemudian kalah. Ini musibah berat. Kalau sejak ini awal sudah kalah, oke lah. Tapi tadinya sudah menang, terus apa? Kalah. Terus Rasulullah terluka. Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat banyak meninggal. Maka Allah hibur, turunkan ayat, rentetan ayat untuk membuat mereka berfikir, merenungkan kembali. Makanya saya bilang bahwasanya manusia terbaik adalah para sahabat. Karena kalau mereka ada kesalahan, yang tegur langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tegur langsung Allah. Allah turunkan ayat-ayat yang terkait dengan mereka, ya. Kemudian Allah turunkan lagi ayat berikutnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah. Apa yang menimpa kalian pada hari pertemuan dua pasukan, yaitu perang Uhud, yaitu berupa kekalahan, fa bi idznillah, itu semua dengan izin Allah. Itu Allah mentakdirkan itu terjadi. Ini sudah takdir. Qadarullah ma syafa'al. Tidak bisa kalian kabur dari takdir tersebut, ya. Harus terjadi. Sebagaimana seorang tidak sempurna imannya sampai dia meyakini, ya ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang telah tercatat menimpamu kau tidak akan bisa kabur darinya, dan apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ma asab musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni. Itu Allah izinkan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika sahabat terkena musibah di perang Uhud, Allah mengatakan fa bi idznillah, dengan izin Allah. Semua ada hikmahnya. Maka kalau kita terkena musibah, kita bilang qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah takdir. Kemudian Allah sebutkan di antara hikmahnya, Allah mulai buka sebagian hikmah. Hikmah tadi banyak, di antaranya untuk kalian agar introspeksi diri tadi. Qul huwa min indi anfusikum, itu hikmahnya. Hikmah berikutnya, waliya'lamal mu'minin, agar Allah tahu orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak terjadi perang, kalau menang terus tidak ada ketahuan orang beriman. Kalau setiap orang Islam pasti kaya, setiap orang Islam pasti menang, semua orang masuk Islam. Benar atau tidak? Mau kaya masuk Islam. Orang Islam pasti kaya, pasti menang, pasti anak banyak, pasti istri banyak, semua orang masuk Islam. Benar enggak? Tapi kan tidak. Ada orang Islam yang menderita, ada yang susah, ada yang kaya, ada yang menderita. Ada yang menang, ada yang kalah. Wal harbu sijal, dan peperangan silih berganti. Maka ini diketahui mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Harus ada ujian. Kata Allah, waliya'lamal mu'minin, agar Allah tahu orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah tahu orang-orang yang munafik. Kalau tidak terjadi peperangan, tidak ketahuan orang-orang munafik. Kalau menang terus, maka tidak ketahuan orang munafik. Tapi kalau ada kalah, ketahuan mana munafik. Kalau ada musibah, ketahuan mana munafik. Kalau menang terus, maka tidak ada ujian. Tidak ketahuan mana beriman, mana yang munafik. Sini ilmu disebut ilmu zuhur. Itu Allah sudah tahu, tapi untuk memunculkan agar terlihatlah
mana yang beriman dan terlihatlah mana yang munafik. Mana yang munafik. Maka ketika terjadi perang Uhud sudah mulai muncul kemunafikan bahkan sebelum perang, ya. Sehingga pasukan kaum muslimin tadinya 1000 jadi 700. Harusnya mereka 1000 orang. Menjelang peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul bikin gaduh sehingga akhirnya berkurang dari pergi 300 menjadi tinggal berapa? 700. Ini salah satu faktor juga yang melemahkan kekuatan kaum mukminin. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Ketika mereka mulai mundur menjelang peperangan, maka mereka pun mundur. Maka ada yang nasihati mereka, ada yang menyebutkan adalah yang menasihati Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir namanya Jabir bin Abdullah bin Umar bin Haram Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Maka bapaknya Abdullah bin Haram nasihati. Dia nasihati Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikut 300 orang. Qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian. Aw idfa'u, yaitu belalah Islam, berjuanglah di jalan Allah. Fi sabilillah. Kalau memang kalian tidak fi sabilillah, minimal idfa'u. Minimal kalian berperang membela keluarga kita akan kaum Ansar, membela kota Madinah. Kalau tidak, paling tidak kalian berperang membela suku, peranglah. Kalau kalian memang tidak mau berperang karena Allah, karena kalian munafik, maka peranglah karena sebagai seorang penduduk kota Madinah untuk bela suku, bela kaum Ansar. Idfa'u. Maka apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu akan terjadi peperangan, tentu kami akan ikuti kalian ikut perang. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minal iman. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekufuran daripada dekat kepada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan perkataan di lisan mereka yang bukan ada di hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Tapi ketika mereka dibilang, ayo perang. Jadi mereka kan menjelang peperangan, mereka seandainya, jadi orang munafik kurang ajar. Seandainya mereka mundur sejak awal masih mending. Tidak ikut dari awal. Tapi mereka ikut dulu, berjalan. Rasulullah keluar Jumat sore, menuju ke Uhud. Mereka ikut 1000 orang. Ketika tengah jalan, mereka belum mundur. Menjelang perang, mereka mundur. Menjelang perang, mereka mundur 300. Ini bikin heboh. Seandainya mereka mundur sejak awal, bagus. Sehingga kaum muslimin punya semangat tersendiri. Tapi kalau sudah menjelang perang mundur, ini bikin gembosin kalau bahasa kita. Bikin down ketika itu, mengerikan. Mundur menjelang peperangan. Maka waktu itu kan sahabat ingin membunuh mereka. Ayatnya mungkin akan datang. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasu bima kasabu. Kenapa kalian terbagi menjadi dua terhadap orang munafik? Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, kita jangan lawan 3000, kita habis dulu 300 ini. 300 selesaikan baru lawan 3000. Kata Allah, enggak usah, sudah biarin aja mereka. Nah, ada sahabat yang menasihati 300 orang ini yang mundur. Yaitu disebutnya Abdullah bin Haram, maka dia berkata, qatilu fi sabilillah. Ta'alau qatilu fi, kemarilah berperanglah fi sabilillah, berjihad. Awidfa'u, kalau ternyata kalian tidak mau perang karena Allah, maka belalah suku kita, belalah kota kita, belalah kampung halaman kita. Kemudian mereka cari alasan. Kata mereka, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau memang, ini tafsiran pertama, kalau kami tahu memang akan terjadi perang, kami ikut perang, tapi tidak akan perang. Jadi mereka cari alasan yang enggak. Kata mereka, apa? Enggak ada perang, cuma mau ke sini, enggak ada kerjaan, enggak ada perang, enggak ada perang, kami pulang. Enggak ada perang, kata mereka. Ini ayo perang, enggak ada perang. Mana perang? Enggak ada. Mereka pulang. Kita pulang aja. Makanya Allah berkata, yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lisan mereka apa yang di dalam hati mereka. Hati mereka tahu bahkan perang. Tapi mereka cari alasan yang tidak supaya mereka selamat. Udah pokoknya pulang. Nanti kalau kenapa kalian tidak ikut? Kami pikir enggak ada perang. Padahal enggak mungkin, orang sudah udah heboh. Abu Jahal Abu Sufyan dengan pasukannya 3000 sudah jalan, meskipun belum lihat-lihatan ya. Sebelum ketemuan ya. Tapi sudah informasi sudah heboh. Sudah heboh. Terus mereka cari alasan yang tidak. Yang penting ada alasan.
Begitu kan? Kalau zaman sekarang yang penting ada alasan, ada jawaban pokoknya, ada jawaban. Jawabannya masuk akal enggak masuk akal, yang penting ada jawaban. Ada alibi untuk selamat dari cercaan. Maka mereka mengatakan, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Seandainya kami tahu akan terjadi perang, tentu kami akan ikut perang bersama kalian. Tapi enggak ada perang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan, ngapain? Lau na'lamu qitalan, tidak ada perang sesungguhnya. Karena kita 700, 1000 lawan 3000 itu bukan perang, itu mati konyol. Ini pendapat kedua. Mati konyol. Ngapain masuk dalam pertempuran yang kita pasti bakalan mati. Kalau perang itu kita bisa duel, ada benar-benar ada keseimbangan. Baru perang, itu namanya perang betulan. Tapi kalau 1000 lawan 3000, mati konyol. Ngapain ikut kalian mati konyol? Ini pendapatku. Tapi pendapat pertama lebih kuat. Pendapat pertama mati kuat, lebih kuat karena setelah itu Allah berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucapkan kata-kata dalam lisan mereka yang bukan dalam hati mereka. Karena kalau mereka mengatakan 1000 lawan 3000 mati konyol, itu sesuai dengan hati mereka. Memang mereka takut memang mereka takut. Tapi Allah mengatakan mereka mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan hati mereka. Berarti pendapat pertama yang benar, yaitu mereka berkata, enggak ada perang kok, enggak ada perang, mana perang? Ayo kita pulang aja, pulang. Akhirnya mereka kabur pulang, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menempuh seperti dikatakan Syafi'i, irtikabu akhafil mafsadatain lidafi a'lahuma wa fi'lu adnal maslahatain lil ajzi an a'lahuma. Karena kalau tidak bisa mendapatkan kemaslahatan yang paling besar, ambil kemaslahatan paling kecil enggak apa-apa. Kenapa? Kata Syafi'i, li'annal munafiqina umiru an yuqatilu lid-din fa illam yaf'alu falil mudafa'ati anil iyal wal autan. Karena mereka tadinya diperintah, ayo perang, bela agama. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, enggak usah bela agama, yang penting selamat. Bela anak-anak, bela negara, bela anak-anak, enggak usah bela agama, yang penting perang. Toh mereka dua-dua tidak mau. Artinya dalam peperangan kalau ada orang tidak mau jihad fisabilillah tapi ingin jihad karena bela anak-anak, silakan aja, lanjutin aja. Yang penting ikut perang bela kita. Tentunya yang maslahat yang pertama. Tapi kalau maslahat pertama tidak bisa ditempuh, tempuhilah maslahat yang lebih ringan, tidak ada masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada dekat kepada keimanan. Tapi di sini agak iskal ayat ini karena mereka orang munafik, dan orang munafik adalah orang-orang kafir. Syekh bin Baz mengatakan mungkin mereka ada yang munafiknya tinggi, ada yang munafiknya sedang. Dan di antara mereka yang hari itu mungkin ada yang cenderung kepada iman, pada hari itu berubah lebih cenderung kepada kekufuran. Ada yang benar-benar kufur asli seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, murni munafik. Tapi di antara 300 orang tersebut ada yang munafiknya belum sempurna atau masih imannya masih lemah. Namun ketika itu karena ujian berat, karena ketakutan, sehingga mereka lebih cenderung kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan menurut Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah terkait ayat ini, istadallu bihi ala anna syakhs qad tataqallabu bihil ahwal. Ini dalil bahwasanya seorang bisa berubah-ubah hatinya. Fayakunu fi halin aqraba ilal kufri wa fi halin aqraba ilal iman. Terkadang seorang hatinya sangat dekat dengan kekufuran dan terkadang hati seorang sangat dekat dengan apa? Keimanan. Hati-hati, hati kita ini bergoyang-goyang. Kadang kita di majelis ilmu, kadang kita lagi umrah, lagi haji, hati sangat dekat dengan keimanan, jauh dari kekufuran. Tapi kalau kita lagi bermaksiat, hati bisa goyang. Lagi bersyahwat, lagi bermaksiat, lagi tenggelam dalam kehinaan duniawi, maka hati kita bisa cenderung kepada kekufuran. Mulai datang syubhat, mulai kita menghayati syubhat tersebut. Ini hati orang bisa berubah. Makanya seringlah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati sangat lemah. Mereka ini kata Allah, hum yauma idzin, mereka pada hari itu, berarti sebagian mereka ketika hari itu lebih dekat kepada iman daripada kufur. Tapi ketika datang cobaan,
kata Allah berubah hati mereka. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Maka pada hari itu hati mereka berubah, yang tadinya lebih berat kepada iman sekarang lebih berat kepada kekufuran. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya hati mereka lebih berat kepada keimanan. Ini dalil bahwasanya hati kita tuh lemah, suka berubah-ubah. Maka jangan nyerempet-nyerempet hal-hal yang buruk. Jangan coba-coba dengar syubhat, jangan coba-coba macam-macam, karena hati ini sangat lemah. Kalau kita merasa hati kita lebih dekat kepada kekufuran, segera bertobat, segera cari solusi. Jangan biarkan, karena bisa jadi semakin dekat kekufuran, bisa jadi terjerumus dalam kekufuran. Kalau ada hal yang bikin kita ragu, kita jauhi. Karena hati ini sangat-sangat lemah. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sembunyikan. Allah berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, ya, dan tidak ikut perang, dan mereka tidak ikut perang. Jadi mereka tidak ikut perang, mereka ngomong kepada yang ikut perang. Mereka mundur, terus mereka ngejek orang yang ikut perang. Lau ata'una, seandainya mereka taat sama kita, tidak ikut perang, ma qutilu, mereka tidak terbunuh. Ini kata para ulama, mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka bilang, mereka itu mati 70 orang gara-gara taat sama Muhammad. Coba kalau taat sama saya. Coba kalau taat sama saya, enggak mati kan? Ini jadi celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lau ata'una ma qutilu. Jadi mereka sudah tidak ikut perang, gembosi, ngejek. Mereka kan mundur tidak ikut perang, terus gembosi. Nah, enggak ada perang, ayo pulang-pulang mundur. Sedang gembosi, kemudian ngejek, yang mati diejek lagi. Jadi mereka sudah salah merasa benar. Lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka taat kepada kami, tentu mereka tidak akan mati. Maka Allah bantah, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah kalau memang mereka benar, coba mereka cegah kematian dari diri mereka. Kalau mereka adalah orang-orang yang jujur, ya. Tentunya kalau waktunya mati tetap mati, mau ikut perang atau tidak ikut perang tetap juga mati. Walau kuntum fi burujim musyayyada aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada maut akan datang menjemput. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh, tetap mati waktunya mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah kematian yang kalian kabur darinya, dia datang dari depan, nyambut kalian. Gimana mau dikejar dari belakang, lari terus dari depan, tiba-tiba muncul. Mau punya bodyguard sebanyak-banyaknya, kalian juga akan mati. Lihatlah Qarun sehebat-hebatnya, keluar dengan bodyguardnya, dengan kayaannya, tiba-tiba fakhasafna bihil ardu fakhasafna bihi wa bidaril ard, kami benamkan dia dan hartanya semua dalam bumi. Mau waktunya mati tetap mati. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Maka di antara bantahannya, qul fadra'u an anfusikumul maut, qul fadra'u an anfusikumul maut. Kalau kalian memang bisa mencegah kematian, cegahlah kematian dari diri kalian sendiri. Kalian tidak bisa. Maka mati adalah suatu kepastian. Cuma matinya bagaimana, itu jadi pertanyaan. Mati mulia atau mati tidak mulia? Ya. Faman lam yamut bisayfin mata bi ghairihi. Ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bisayfin mata bi ghairihi. Siapa yang tidak meninggal karena jihad, karena perang, mati mulia, dia akan mati dengan cara yang lain. Ta'addadatil asbab, sebab kematian sangat banyak dan semua mengantar kematian. Mau ketabrak, mau dibunuh orang, mau jihad, mau sakit, mau jatuh, mau dibakar orang, mau meledak, mau kecelakaan, mau kena jantung, ya, mau kena diabetes, macam-macam. Sebab kematian sangat banyak, sangat banyak. Yang jadi pertanyaan, matinya bagaimana dulu? Kalau mati mulia, ya itu yang indah, ya, itu yang indah. Maka pernyataan mereka ini seakan-akan mereka mengkritiki takdir. Kata mereka, enggak, kalau seandainya mereka tidak ikut Muhammad, ikut kita tidak bakalan mati. Ini kritik sama takdir. Ini lau, seandainya. Harusnya bilang apa? Qadarallah masya fa'al. Jadi ini berutar orang munafik, ya. Maka Allah katakan, coba kalian bisa enggak selamatkan diri kalian dari kematian? Waktunya mati, kalian juga mati. Setelah itu Allah puji. Taib, kalau mati kenapa?
Kalau mati indah. Kalau mati indah. Seperti ayat sebelumnya ya. Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairu mimma yajma'un. Kalaupun kalian mati di jalan Allah atau mati dalam jalan menuju peperangan, kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan. Itu yang lebih baik daripada mati di rumah. Mati apalagi waliyadzubillah lagi maksiat mati. Apa mulianya? Kalau mati tetap mati, yang penting mati mulia, itu yang paling baik. Maka setelah itu Allah jelaskan, ini yang meninggal ini ya masuk surga dan mereka dapat kenikmatan luar biasa. Kita bacakan ya. Daripada kalian yang tidak mati. Makanya kematian bukan berarti keburukan. Allah berfirman apa? Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kalian nunggu apa dari kami wahai orang munafik kecuali satu dari dua kebaikan. Menang melawan kalian, melawan orang kafir, atau kami mati syahid. Semuanya indah, menang dapat ghanimah, mati syahid. Lihatlah dalam surat Al-Buruj. Lihat Al-Buruj Allah sebutkan dua kelompok yang menyiksa, kelompok yang disiksa. Allah berfirman kelompok yang menyiksa seakan-akan mereka menang, unggul. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang membakar kaum mukminin, bakar kaum mukminat, mereka ribuan dibakar. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Di dunia mereka menang, tapi di akhirat bagi mereka azab neraka, azab yang bakar. Taib yang mati, yang dibunuh, dibakar hidup-hidup, bagaimana nasibnya? Di dunia kelihatannya kalah, tapi ternyata mereka yang menang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya orang beriman beramal saleh bagi mereka surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Jadi kematian bukan berarti buruk, berarti kalah, itu justru kemenangan, itu kebaikan. Maka Allah jelaskan sekarang bagaimana nasib-nasib orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud. Di antaranya mereka hidup dengan kehidupan yang lebih nyaman, lebih nikmat. Kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Bal ahya'un, justru mereka hidup, 'inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah, dan mereka dapat rezeki. Taib. Maksudnya Allah mengatakan, kalian kenapa takut jihad? Karena takut mati kan? Justru dengan jihad itu akan mendapati kehidupan yang lebih indah, yang ditakutkan malah hilang, malah mendapatkan kehidupan yang indah. Tidak mau jihad kenapa? Karena takut mati. Justru dengan jihad itu kalian dapat kehidupan yang lebih indah. Berpindah dari kepada kehidupan yang lebih indah, cuma prosesnya dengan apa? Kematian. Taib. Di sini Allah berkata wala tahsabanna. Kalau bahasa Arab janganlah engkau. Karena tahsabanna itu maksudnya janganlah engkau. Apakah engkau maksudnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang mengatakan iya, sebagai pelajaran bagi yang lain, karena Rasulullah tidak menyangka demikian. Rasulullah tahu bahwasanya yang meninggal itu akan hidup dalam alam barzah, kehidupan yang lebih nyaman. Kata Allah wala tahsabanna, kata Allah wala tahsabanna, janganlah engkau wahai Rasulullah menyangka. Tentunya Rasulullah tidak menyangka demikian, tapi digunakan Nabi maksudnya sebagai pelajaran bagi umatnya. Ada yang mengatakan ini metode orang Arab. Jangan kau menyangka, maksudnya jangan disangka. Dan orang Arab kadang ngomong gitu. Jangan kau menyangka, maksudnya jangan disangka. Jadi mukhatab ghairu maksud, ya. Ghairu muayyan, maksudnya ditujukan kepada seorang yang tidak ditentukan. Maksudnya jangan disangka orang-orang yang kutilu terbunuh, berarti mereka mati secara dunia. Di sini Allah menetapkan dua hal. Kutilu mereka bunuh, mereka mati, ahya mereka hidup. Dalam waktu yang sama Allah menetapkan mereka mati dan mereka hidup, dan itu tentu dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya yang maksud mati beda dengan yang maksud hidup. Berarti mereka mati itu mati dari kehidupan dunia, tapi mereka hidup dengan kehidupan yang lain. Kehidupan apa? Akhirat. Maka mereka hidup bukan hidup seperti hidup di dunia, karena hidup mereka seperti dunia, mereka mati. Sekarang kan seorang mujahid sebelum dia meninggal, dia hidup di dunia enggak? Hidup dunia. Kehidupannya kehidupan dunia namanya. Hayatun dunyawiyah. Mereka punya istri, mereka punya anak. Mereka makan dan minum dengan makanan yang ada. Mereka merasakan kehidupan dunia. Ketika mereka mati, berarti hidup dunia hilang enggak? Hilang. Kemudian mereka hidup yang baru. Namanya hayatan barzakhiyah. Hidup ini berbeda dengan hidup sebelumnya. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Oleh karenanya benar mereka mati dari kehidupan dunia, tapi mereka hidup dengan hidup yang lebih sempurna. Makanya jangan disangka mereka hidup dengan hidup dunia seperti orang-orang yang minta-minta kepada
penghuni kubur. Allah bilang mereka masih hidup. Enggak, Allah bilang mereka udah mati. Ini hidup lain. Kita bantahnya demikian, paham? Kalau mereka hidup seperti hidup dunia, berarti istrinya enggak boleh dinikahi karena belum jadi janda, karena dia masih hidup, ya enggak? Hartanya enggak boleh diwarisi karena dia masih hidup. Buktinya orang mujahid kalau mati, istrinya boleh dinikahi enggak? Boleh. Contohnya Asma binti Umais. Suaminya Ja'far bin Abi Thalib meninggal, dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dia punya suami 3 hebat semua. Ja'far, Abu Bakar sama Ali. Tapi mau saya, ketika dia meninggal dari kehidupan dunia, hiduplah hidup yang baru. Dan hidup ini tidak sama dengan kehidupan dunia. Maka jangan kita mengkiaskan hidup di barzakh seperti hidup dunia. Karena orang-orang yang suka minta-minta kepada penghuni kubur, mereka mengatakan hidupnya hidup kok masih hidup. Tapi bukan hidup duniawi. Kalau hidup kok makanya kita boleh minta-minta, kita boleh ngobrol-ngobrol, kita boleh ajukan. Enggak. Hidup mereka hidup yang lain. Tidak seperti itu. Kalau hidup mereka seperti hidup dunia, berarti istrinya tidak boleh dinikahi, hartanya tidak boleh diwarisin. Ketika istrinya boleh dinikahi, hartanya diwarisin, berarti mereka hidup yang lain. Kata Allah, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan mereka mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka dapat rezeki. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. 2 ayat lagi. Masih ada waktu? Sudah habis ya? Masih kuat? Udah nanti aja lah ya, sudah. Ayat panjang, bagaimana kehidupan di surga nantilah. Khawatir saya keburu-buru juga kurang indah ya. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.